的身边。Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Pernikahan Arwah yang dirilis tahun 2025. Pengantin Arwah menceritakan tentang Salim dan Tasya, sepasang kekasih yang merencanakan foto prewedding mereka. Setelah kematian Bibi Salim yang merupakan satu-satunya keluarga sedarahnya, mereka memilih untuk mengambil foto di rumah keluarga Salim. Di sana Salim tidak hanya harus menghadiri pemakaman bibinya, tetapi juga mendapati dirinya harus melanjutkan tradisi keluarga yang misterius, yaitu membakar dupa setiap hari di sebuah altar. Jika tidak, nyawanya dan nyawa orang-orang di sekitarnya akan terancam. Keberadaan mereka bersama tim foto di rumah tersebut membangkitkan arwah leluhur Salim yang meninggal selama pendudukan Jepang yang mulai meneror mereka. Ini mendorong Tasya untuk menyelidiki dan mengungkap misteri masa lalu keluarga Salim. Tasya berharap dengan menyelesaikan misteri ini, ia dapat menenangkan arwah tersebut dan membebaskan Salim dari kewajiban keluarganya, sehingga mereka dapat meninggalkan rumah tersebut. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kisah berawal pada tahun 1943 di daerah desa Lasem, Jawa Tengah. Malam itu terdengar suara nyanyian samar-samar dari dalam kamar merah. Sang ibu sibuk menyisir rambut putrinya dengan derai air mata. Ia tak henti memberi pesan agar putrinya menjadi istri yang baik dan menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pagi berikutnya prosesi pernikahan dilangsungkan. Mereka diminta untuk memberi penghormatan kepada arwah leluhur dengan cara membakar dupa di meja persembahan. Saat hendak melakukan ritual, tiba-tiba adegan-adegan beralih ke masa sekarang, di mana Tasya terbangun dari lamunan panjangnya. Pagi itu ia sibuk dirias untuk menjalani prosesi, yaitu tradisi lamaran atau seserahan khas Tionghoa yang dilakukan beberapa minggu sebelum pernikahan. Calon pengantin wanita itu terlihat murung karena kedua orang tuanya telah tiada. Sebagai make up artis sekaligus sahabat dekat, Arin membujuk Tasya untuk tetap ceria karena prosesi sudah di depan mata. Tak berselang lama, Febri, fotografer yang juga teman lama Tasya, masuk ke ruang makeup untuk mengambil gambar. Arin langsung mengusir Febri karena hasil makeupnya dirasa belum sempurna. Perbincangan mereka itu terdengar sampai luar hingga Salim tak sabar untuk melihat calon istrinya yang cantik. Pria itu menyapa sang kekasih hati dan memberi kecupan mesra. Febri dan Arin hanya bisa tersenyum melihat kemesraan calon pengantin itu. Selang beberapa menit kemudian, prosesi pun dimulai dan berjalan penuh bahagia. Salim tak lupa mengucapkan terima kasih pada kedua orang tuanya, Mami Linda dan Papi Chandra, yang sudah merawat serta membesarkan mereka berdua. Ternyata Salim dan Tasya adalah anak yatim piatu yang dirawat sejak kecil bersama. Selesai acara, semua tamu undangan makan bersama mempelai sambil berbincang. Tasya melamun lagi hingga muncul sosok penampakan nenek tua yang berdiri tepat di depan mata. Mereka saling pandang tanpa bicara dan sosok itu pun langsung menghilang. Malam harinya Tasya melihat rumah bangunan tua yang tak berpenghuni. Calon pengantin wanita terlihat tidur dengan wajah penuh mahkota bunga melati putih dan film pun dimulai. Tasya menceritakan mimpi semalam pada Salim di mana ia merasa ada yang aneh pada dirinya karena selalu melihat rumah bangunan tua yang serba merah. Salim menanggapi dengan santai dan berkata jika Tasya cuma kelelahan. Sambil menghabiskan sarapan, Salim meminta Tasya untuk lebih rileks dalam menyikapi hubungan pernikahan nanti. Ia berpikir mimpi buruk yang dialami Tasya disebabkan karena khawatir dengan upacara pernikahan beberapa minggu ke depan. Saling mengalihkan pembicaraan dan bercerita jika bibinya meneleponnya tadi pagi. Namun ia tak sempat mengangkat telepon itu. Meski tinggal di panti, Salim masih memiliki kerabat jauh, yaitu bibi dari sepupu ayah. Salim mengaku terakhir kali bertemu dengan bibi saat ia masih SD. Ia sedikit kecewa karena bibinya tidak datang di prosesi upacara kemarin. Padahal ia tahu betul Papi Chandra sudah mengirimkan undangan. Salim pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Namun tiba-tiba ia mimisan tanpa sebab yang jelas.
Saat membersihkan darah di hidungnya, ponsel Salim berdering kencang. Ia mengangkat telepon itu yang ternyata dari Ko Chung Chung. Pria itu adalah tetua di desa Lasem yang juga merupakan tetangga bibinya. Ia mengabarkan bahwa bibinya meninggal dunia kemarin malam di rumah. Chung Chung memohon agar Salim pulang untuk mengurus segala keperluan pemakaman. Salim tambah bingung karena tadi pagi ia masih mendapat panggilan dari bibinya. Sambungan telepon langsung terputus dan berganti ke panggilan lain. Sebenarnya Salim sangat ketakutan. Namun ia harus tetap menerima panggilan telepon itu. Terdengar suara bibinya dengan merintih memohon agar Salim segera datang ke rumah. Sambungan telepon itu langsung terputus seiring suara teriakan wanita yang terdengar memilukan. Salim bergegas membersihkan diri dan melangkah pergi dari kamar mandi. Salim meminta izin pada Tasya untuk mengurus pemakaman bibinya di desa Lasem karena tidak ada orang lain lagi selain dirinya. Tasya sebenarnya keberatan dengan rencana Salim pergi keluar kota karena jadwal pernikahan mereka tidak mungkin ditunda. Apalagi mereka harus segera menyelesaikan foto prewedding agar bisa dipajang di acara pernikahan nanti. Tasya memohon agar Salim menyuruh orang lain untuk mengurus pemakaman bibinya. Salim tetap tak setuju dan bersikeras untuk pulang ke Lasem. Foto prewedding yang seharusnya dilakukan di Hong Kong pun terpaksa pindah lokasi ke rumah keluarga Salim sendiri di desa Lasem. Tasya membujuk Febri untuk mengganti jadwal prewedding agar mereka tetap bisa berangkat ke Hong Kong. Nahasnya Febri sudah punya janji dengan klien lain dan tak bisa mengundur foto prewedding Tasya. Salim sudah berada di desa Lasem dan menelepon Tasya untuk membujuk sang kekasih hati agar mau prewedding di sana. Tasya semakin kesal dengan sikap Salim yang memutuskan sesuatu tanpa mempertimbangkan keinginan pribadinya. Febri berusaha menghibur Tasya dan menggenggam tangan wanita itu. Ia berkata akan memberikan hasil yang terbaik meski lokasi preweddingnya berubah. Harya sang editor foto tampak kesal melihat sikap Febri yang berani merayu calon istri orang. Di waktu yang sama Salim membuat meja altar baru sebagai tempat untuk mendoakan bibinya. Ia membaca doa agar arwah sang bibi pergi dengan tenang. Tak disangka, darah mengucur deras dari hidungnya hingga Salim terpaksa menghentikan bacaan doanya. Ia membakar 4 dupa dan menunduk 3 kali untuk menghormati arwah mendiang. Sementara itu, Tasya kembali bermimpi buruk di mana ia masuk ke rumah Salim di Lasem dan melihat calon suaminya tertidur di peti mati. Tasya langsung memeriksa ponselnya dan mendapat pesan dari Salim. Pria itu baru selesai mengurus penguburan jasad bibinya dan hendak pergi ke kantor lurah. Salim berpesan sebentar lagi sinyal di desanya akan segera hilang. Benar saja, saat Tasya menelepon Salim, nomor itu sudah tak bisa dihubungi. Tasya langsung berkemas untuk menyusul calon suami. Malam harinya Tasya baru sampai di rumah Lasem dan langsung terkesima melihat arsitektur bangunan kuno itu. Ia teringat dengan mimpi semalam di mana Salim tertidur di dalam peti tepat di ruang tengah. Begitu membuka pintu, Tasya melihat meja altar dengan foto leluhur keluarga Salim. Tasya terhenyak melihat foto bibi Salim karena sosok wanita itu pernah muncul di dalam lamunannya. Tasya berjalan memasuki rumah untuk mencari keberadaan Salim. Meski hari sedang cerah, tetesan air bocor dari lantai atas entah dari mana sumbernya. Suara pintu terdengar membuka di mana Tasya mengira itu adalah Salim. Ia berjalan menghampiri sumber suara dan menemukan meja altar lain dengan foto 2 orang tua Salim. Tasya berjalan ke arah samping belakang di mana Salim muncul mengejutkan. Melihat sang kekasih ketakutan, Salim langsung memeluk gadis itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tasya merengek agar mereka segera kembali ke Jakarta. Setelah proses prewedding usai, ia tak mau berada di rumah itu terlalu lama karena hawanya sangat mencekam. Tasya menceritakan mimpinya di rumah itu dan melihat Salim tidur di peti mati. Salim mengajak Tasya untuk sembahyang di altar leluhur keluarga esok hari agar tidak takut lagi. Ia menduga mimpi buruk Tasya adalah pertanda bahwa mereka harus meminta izin terlebih dahulu dengan para leluhur. Saat mereka tidur, sosok hantu wanita bergaun merah tampak berdiri di kamar belakang rumah. Pagi harinya, Salim dan Tasya memberi persembahan pada arwah bibinya. Sebenarnya, angka 4 cukup dihindari bagi orang Tionghoa karena bermakna kematian.
Namun Salim menjelaskan 4 dupa itu merupakan simbol penghormatan pada leluhur yang sudah lama meninggal. Saat mereka membungkuk, Tasya bisa merasakan sosok kehadiran hantu pengantin merah di belakang pintu. Siang harinya, Febri, Arin, dan Haria sampai juga di rumah itu. Salim dan Tasya bergegas menyambut kedatangan mereka bertiga yang bersamaan dengan Go Chung Chung. Pria itu membawakan alat sembahyang Bibi Salim yang tertinggal di rumahnya. Chung Chung berkata jika rumahnya terletak di sebelah dan siap membantu jika Salim membutuhkan sesuatu. Setelah pria itu pergi, Febri langsung melakukan observasi di lokasi prewed yang baru. Sementara itu, Harja sibuk menata peralatan untuk membackup data dari kamera Febri. Salim menyapa teman-temannya itu dan mendapati tetesan darah di kepala. Anehnya, tetesan darah yang membekas di telapak tangan Salim langsung menghilang dalam sekejap mata. Febri kembali mengamati arsitektur bangunan yang dihiasi dengan ornamen antik. Salim bercerita jika leluhurnya menempati rumah itu sejak tahun 1920-an. Saat mereka bercerita, Arin menemani Tasya yang bersedih karena mimpi buruknya terus menghantui. Arin mengingatkan kembali kenangan Tasya di masa lalu saat pertama kali bertemu Salim. Ingatan itu membuat Tasya bahagia dan tersenyum lebar. Sore harinya, Arin mencari referensi model rambut yang cocok digunakan untuk foto prewedding. Ia mengambil album foto lama di lemari dan menemukan model rambut yang sangat cantik. Ia pun memotret foto itu menggunakan ponselnya untuk ditunjukkan pada Salim. Ternyata foto itu adalah adik dari kakek buyut Salim sendiri yang bernama Mehwa dan berprofesi sebagai penyanyi tradisional Tionghoa. Nahasnya Mehwa meninggal di usia muda dan karirnya terhenti seketika. Salim memutar suara nyanyian nenek buyutnya dari kaset yang masih tersimpan rapi di sana. Selesai makan, Tasya pergi ke dapur untuk mencuci piring sendirian. Ia sempat melihat lubang di lantai 2 yang mengarah ke dapurnya. Febri mencari korek api untuk merokok sebentar. Melihat ada Tasya di sana, Febri mulai cari perhatian. Tampaknya Febri sempat suka dengan Tasya, namun wanita itu sudah dipinang Salim. Febri bahkan berkata hendak menikahi Tasya jika Salim tidak buru-buru melamar gadis itu. Tasya menegaskan jika ia tak bisa menerima cinta Febri meski pria itu berusaha. Saat Tasya hendak pergi, Febri menuju keluar jendela di mana ada gerbang lingkaran menuju ke kuburan. Tasya menduga kamar itu adalah makam keluarga dari Salim. Tasya melenggang masuk ke dalam kamar agar bisa segera tidur. Malam itu Tasya kembali bermimpi buruk. Ia melihat bayangan aneh di cermin dan kondisi rumah sudah menjadi lorong gelap yang mengerikan. Suara wanita terdengar kesakitan dan tercekat berulang kali. Tasya mengikuti sumber suara itu dengan penerangan cahaya senter dari ponselnya. Di ujung lorong gelap itu tampak hantu wanita yang mengenakan pakaian pengantin berwarna merah. Tasya yang ketakutan berlari ke dalam ruangan dan menemukan meja altar nenek buyut Salim Mehwa. Hantu wanita itu masuk ruang yang sama dan Tasya langsung memeluk Salim yang datang menghampiri. Salim menjelaskan jika nenek buyutnya itu memiliki altar khusus berbentuk kamar dengan ornamen serba merah. Seharusnya semua leluhur memiliki meja altar yang sama di ruang tengah. Salim menduga jika nenek buyutnya belum nikah hingga dibuatkan altar khusus berupa kamar wanita. Hio atau dupa di altar nenek Mehwa harus selalu menyala dan harus didoakan oleh keluarga. Kalau ritual itu tidak dilakukan, maka suatu penyakit aneh akan menjangkiti keluarga yang tersisa. Salim sudah tahu penyebab dari mimisan kemarin, karena kamar nenek Mehwa tidak dinyalakan. Salim menegaskan keluarga yang tersisa hanya tinggal dirinya saja. Mau tak mau Salim harus meneruskan tradisi ritual itu di kamar nenek Mehwa agar kesejahteraan senantiasa meliputi mereka berdua. Meski awalnya takut, pada akhirnya Tasya bersedia menemani Salim untuk melakukan ritual bersama. Ia menyingkirkan firasat buruknya sendiri demi membersamai sang kekasih hati. Pagi harinya, Tasya bercerita pada Arin tentang kejadian semalam. Tasya terlihat sangat lelah dan bersedih hati. Arin menyarankan agar proses foto ditunda sampai Tasya tenang lagi. Tak berselang lama, Salim datang menghampiri. Tasya langsung pergi bersama Salim untuk memulai kegiatannya. Arin iseng membuka laci meja di kamar dan menemukan tusuk rambut antik berbentuk kupu merah.
Sebelum melakukan sesi fotografi, mereka berlima pergi ke makam leluhur Salim untuk meminta restu. Makam itu ada di samping rumah, tepat di depan jendela dapur. Febri tak lupa mengabdikan momen berharga itu agar bisa selalu dikenang. Arin memberikan susuk rambut kupu yang ia temukan di laci kamar Tasya. Ia langsung mengganti hiasan rambut Tasya dengan menggunakan tusuk kupu-kupu itu. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto di mana Harja ikut merekam momen bahagia itu. Saat istirahat siang, Febri menunjukkan foto kuno di tembok rumah dan berkata jika foto mereka akan dibuat versi kunonya. Sesi foto kembali berlanjut di ruang lain dengan gaya vintage berasa melewati waktu tempo dulu. Tasya termenung saat melihat cahaya flash menembus ke dalam bola mata. Ia bisa melihat serdadu tentara Jepang yang menyerang ke desa Lasem. Ternyata kejadian itu adalah saat Nenek Mehua menikah di adegan awal film. Tentara Jepang menyerang dengan membabi buta dan mengumpulkan semua orang di halaman rumah. Tasya jatuh pingsan setelah mendengar teriakan Nenek Mehua di masa lalu. Salim ikut mimisan pertanda akan ada nasib buruk yang semakin mendekat. Salim menyembunyikan penyakitnya itu dari Febri dan meninggalkan Tasya di kamar sendirian. Febri menggunakan kesempatan untuk mendekati Tasya lagi. Di waktu yang sama, Harja ketakutan melihat hasil foto yang tidak sesuai dengan file aslinya. Setelah dicetak, sosok penampakan leluhur Salim ikut berdiri di samping mereka berdua. Harja langsung lari keluar rumah dan berencana pulang ke kota karena sudah sangat ketakutan. Bahkan ia tak menyangka jika di dunia masih ada hal gaib yang bisa terjadi. Arin berusaha menahan Harja agar tidak pergi begitu saja. Nahasnya, teriakan mereka berdua membuat Tasya terbangun dari tidur panjangnya. Tasya mendengarkan musik tradisional yang berasal dari gramofon di ruang makan. Tasya terkesiap begitu melihat penampakan Nenek Mehua berdiri di samping pintu. Ia berjalan perlahan mengikuti sosok hantu pengantin yang bernyanyi sedih. Tasya dibawa menuju ke kamar Nenek Mehua yang berada di belakang rumah. Ia berusaha mendengarkan suara dari balik tembok kamar itu hingga terdengar suara jeritan yang membuat temboknya retak. Salim terpaksa menjebol tembok itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, ternyata di samping kamar Mehua terdapat pintu rahasia. Jasad Nenek Mehua terbaring di dalam ruang rahasia itu dengan kondisi tubuh yang membusuk. Salim mengambil kotak perhiasan yang masih digenggam oleh jasad nenek itu. Saat dibuka, ternyata kotak itu berisi cincin pernikahan Nenek Mehua yang gagal menikah dengan calon suaminya dulu. Kupu-kupu merah keluar dari dalam mulut Mehua dan terbang entah kemana. Malam harinya, Salim bercerita jika keluarganya tidak pernah memberitahu jika jasad Mehua sengaja diawetkan di dalam kamar rahasia itu. Ia hanya meyakini satu ritual, yaitu menyalakan dupa di kamar altar Nenek Mehua agar tidak terkena kutukan berupa penyakit misterius. Selama ini bibinya yang selalu melakukan ritual harian itu demi menjaga kesejahteraan anggota keluarga yang tersisa. Tasya tak bisa berpikir apapun lagi. Ia memohon pada Salim untuk segera menguburkan jasad Mehua esok hari dengan layak. Ia sudah tak sabar ingin pulang ke Jakarta dan menyelesaikan sesi foto di sana. Harja sudah tidak tahan lagi dan memaksa ingin balik ke Jakarta malam itu juga. Ia mengemasi semua barang pribadinya dan menenteng tas untuk pergi. Febri berusaha menghalangi Harja karena pekerjaan mereka belum selesai. Harja menegaskan jika Salim harus menyelesaikan masalah keluarganya dulu jika ingin melanjutkan sesi foto. Harja mendesak Febri untuk ikut pulang dengannya. Febri menolak karena ia tak tega melihat Tasya yang selalu murung saat bersama dengan Salim. Harja semakin kesal dengan sikap Febri yang tidak profesional. Ia melenggang pergi keluar gerbang tanpa mempedulikan apapun lagi kecuali nyawanya sendiri. Di waktu yang sama, jasad Mehua masih terbaring tanpa nyawa. Namun tangannya kosong. Jari mayit yang membusuk itu mulai bergerak perlahan seolah sedang mencari keberadaan kotak perhiasan itu. Pagi harinya, Tasya membakar dupa sambil menyanyikan lagu tradisional di depan altar keluarga Salim. Arin masuk menghampiri dan membuat Tasya terkejut karena di sampingnya ada sosok arwah Nenek Mehua. Febri dan Salim menggali kubur di samping rumah yang batu nisannya tertulis makam Mehua. Ternyata peti mati di dalam kuburan itu kosong tak berpenghuni. Mereka memasukkan jasad Mehua ke dalam peti bersama dengan kotak perhiasan cincin kawinnya.
Selesai menguburkan jasad Mehua, Arin mendengar suara nyanyian wanita yang melantunkan lagu tradisional. Ia mencari sumber suara itu yang berasal dari kamar nenek Mehua. Ternyata Tasya berdiri sendirian di sana sambil menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh nenek Mehua. Arin sampai terkejut sendiri melihat tingkah Tasya yang misterius. Arin lari ke kelenteng untuk mencari keberadaan Chung Chung. Pria suhu itu langsung meramal kondisi rumah Salim yang dipenuhi dengan energi negatif. Chung Chung melepaskan energi negatif itu yang bersumber dari kedukaan dan kesedihan yang tidak pernah berakhir. Saat Arin sibuk mencari bantuan untuk menyelamatkan Tasya, Febri justru berusaha untuk merebut hati Tasya dari Salim. Ia berencana membawa Tasya kembali ke Jakarta tanpa sepengetahuan Salim. Tasya bingung dengan sikap Febri yang bersikeras membawanya pergi. Ia sampai mengira Febri sedang mabuk berat karena omongannya. Febri menegaskan jika ia tidak tahan melihat Tasya tersiksa dan bertekad kuat untuk merebut gadis itu lagi. Tasya menegaskan apapun yang dilakukan Febri tidak akan merubah perasaannya terhadap Salim. Tasya sudah memantapkan hati untuk menikahi Salim. Febri berteriak kencang mengatakan bahwa Salim sengaja menjebak Tasya untuk dijadikan tumbal dari ritual aneh keluarga. Salim mendengar perkataan menyakitkan itu dan hanya bisa menahan tangis dari balik jendela. Tasya tak mau getar dan membela Salim di hadapan Febri. Ia menegaskan jika dirinya sangat mencintai Salim dan perasaan itu tidak akan berubah sampai akhir hayat. Bahkan Tasya siap mati demi terus bersama Salim. Darah kembali mengucur deras dari hidung Salim. Saat Febri hendak memeluk Tasya, gadis itu mendorong tubuh Febri sampai jatuh ke tanah. Sambil melangkah pergi, Tasya menegaskan bahwa Febri tidak akan bisa menggantikan Salim di hatinya. Malam harinya Salim duduk di hadapan pusara nenek Mehua untuk membakar dupa dan berdoa. Tasya menghampiri kekasihnya itu untuk menemani Salim dalam suka maupun duka. Salim justru merasa bersalah dan tidak pantas mendampingi Tasya. Ia tak rela jika Tasya ikut terjebak ke dalam permasalahan mistis keluarga. Salim memberi kesempatan pada Tasya untuk berpikir ulang rencana pernikahan mereka berdua. Tasya justru marah dengan sikap Salim karena selama ini ia selalu mempertahankan dan membela Salim mati-matian. Tasya merasa usahanya tidak dihargai dengan tingkah Salim yang langsung melepaskannya semudah itu. Tasya berlari masuk ke dalam rumah dengan tangisan dan penuh air mata. Ia memperhatikan tusuk rambut berbentuk kupu merah di mana yang asli muncul dan terbang mengitarinya. Tasya pun mengikuti kemana kupu merah itu pergi. Anehnya muncul lintasan jalan berbunga yang membawa langkah Tasya ke tempat misterius. Ia masuk ke kamar gelap dengan dua boneka pengantin yang menunggu di sana. Tasya menarik kain merah yang menutupi foto nenek Mehua dengan calon suaminya sendiri. Tasya yang ketakutan berlari masuk ke dalam kamar dan menemukan ranjang nenek Mehua dipenuhi bunga melati. Tasya mendengar suara aneh dari atas plafon yang ternyata sosok arwah nenek Mehua menusuk bola mata Tasya sampai berdarah dan membawa gadis itu ke dimensi masa lalu. Tasya bisa melihat kejadian di tahun 1943 saat nenek Mehua hendak menikah dengan kekasih hati yang bernama Banu. Saat itu, seminggu sebelum hari pernikahan tiba, Banu memberi hadiah tusuk rambut kupu pada Mehua. Lambang kupu itu menggambarkan ketulusan untuk terus hidup bersama sehidup semati. Nahasnya di saat hari pernikahan tiba, serdadu Jepang datang dan menyergap. Banu berusaha menyelamatkan calon keluarga istrinya itu melalui pintu belakang rumah. Suara tembakan terdengar semakin kencang dan terus terdengar tanpa henti. Mehua dan ibunya mengendap perlahan melewati pohon pisang yang berjejer di samping rumah. Banu memilih untuk tidak masuk dan menjaga pintu di depan kamar. Nasib sial menghampiri calon pengantin pria itu yang ditodong dua senapan dari para tentara Jepang. Ibu terpaksa membungkam mulut Mehua agar tidak berteriak memanggil calon suaminya. Banu diseret ke halaman rumah dan dibariskan bersama para tawanan dari keluarga Mehua sendiri. Satu persatu kepala mereka ditembaki karena menuntut kemerdekaan pada Jepang. Banu turut menjadi korban selanjutnya. Tanpa gentar, ia meneriakkan kata merdeka hingga suara pria itu menembus ke jantung Mehua. Tembakan mengiring kematian Banu yang disaksikan sendiri oleh calon istri tercinta. Setelah kematian Banu, Mehua selalu mengurung diri di dalam kamar. Ia menyanyikan lagu kesedihan untuk meredakan kepahitan hidup. Namun, semua terasa semakin sulit.
Dengan menggunakan tusuk rambut pemberian Banu, Mehua menusuk lehernya sendiri hingga akhirnya menyusul ke alam baka. Tasya tak kuasa melihat kenyataan ngeri di hidup Mehua. Ia terhipnotis untuk ikut mati seperti leluhur Salim yang sangat merana. Untungnya Salim datang dan menyadarkan Tasya dari lamunan panjang. Tasya duduk tersungkur di kamar Mehua berderai air mata. Tasya menceritakan semua penglihatan gaibnya itu pada Salim, di mana Mehua memilih bundir untuk menyusul calon suaminya ke alam baka. Setelah tenang, Tasya menceritakan ulang semua kejadian itu pada Salim dan Febri. Arin baru pulang di malam hari dengan mengajak serta Koh Chung Chung. Ia sudah menyiapkan segala kebutuhan ritual yang diminta oleh Koh Chung Chung sebelumnya. Pria itu menegaskan bahwa mereka harus melakukan pernikahan arwah agar Mehua bisa mati dengan tenang. Pernikahan arwah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menikahkan arwah dengan arwah atau arwah dengan orang yang masih hidup. Koh Chung Chung menegaskan banyak orang masih melakukan pernikahan arwah hingga saat ini karena warisan dari orang tua akan jatuh ke menantunya. Koh Chung Chung meminta bantuan untuk menyiapkan ritual pernikahan arwah malam itu juga. Mereka menggunakan 2 boneka arwah untuk menikahkan Mehua dengan arwah Banu. Koh Chung Chung mulai melakukan ritual pemanggilan arwah dengan membakar kertas persembahan. Nahasnya angin berhembus kencang hingga memadamkan lilin di sana. Koh Chung Chung tidak bisa menemukan arwah Banu karena mereka belum menemukan jasad pria itu. Tak disangka ternyata jasad Banu tidak pernah dikubur dan didoakan dengan baik. Hal itulah yang menghalangi Mehua untuk bertemu lagi dengan Banu. Koh Chung Chung meminta bantuan untuk mencari barang pribadi milik Banu. Tasya teringat dengan mayat Mehua yang masih menggenggam kotak perhiasan berisi cincin kawin. Koh Chung menegaskan ritual pernikahan arwah harus dilakukan dengan menjemput arwah Banu dulu ke alam baka. Ia membutuhkan 1 orang yang bersedia pergi ke alam baka untuk mencari keberadaan arwah si pria itu. Tasya langsung menawarkan diri untuk pergi. Namun Salim tidak setuju. Daripada Tasya yang pergi, Salim lebih memilih untuk mengorbankan diri. Tasya menegaskan jika dirinya sudah pernah melihat wajah Banu di masa lalu dengan menggunakan penglihatan gaibnya. Ia yakin hanya dirinya yang bisa membawa Banu kembali ke rumah itu. Koh Chung Chung pun meminta Salim untuk tidak ke alam baka karena yang dibawa nanti justru leluhur yang lain. Tasya berusaha meyakinkan Salim jika semua akan baik-baik saja. Mereka pun melakukan ritual besar yang lebih berbahaya di mana Tasya harus pergi ke alam baka. Arin membakar dupa untuk meminta izin pada leluhur Salim dan mendoakan keselamatan Tasya di alam yang berbeda. Sementara Salim dan Febri harus pergi ke makam Mehua untuk membawa jasad wanita itu sekaligus cincin kawin di dalam kotak. Tasya dan Koh Chung Chung sudah berada di ruang ritual untuk menjelaskan prosesi Raga Sukma. Tasya diminta untuk memanggil nama Banu sampai ketemu. Ia harus menyeret tangan Banu dan membakar kertas mantra agar arwah pria itu tidak menghilang atau kembali ke alam baka. Salim berterima kasih pada Febri yang sudah mau membantu dan setia menemani. Namun ia meminta Febri untuk tidak mengganggu Tasya lagi, karena bagaimanapun juga gadis itu akan segera menikah dengannya. Salim berbicara dengan nada santai tanpa menggertak sedikit pun. Anehnya Febri tak terima dengan perkataan itu dan Salim jatuh pingsan setelah dipukul dari belakang. Koh Chung Chung menjelaskan proses Raga Sukma di mana Tasya tidak boleh menengok saat terdengar suara memanggil namanya. Setelah semua aturan itu dijelaskan, Koh Chung Chung meminta Tasya untuk menutup mata sambil atur nafas. Tasya terbangun di tempat yang berbeda dan lebih gelap dari dunia manusia. Ia melihat arwah ibu Mehua yang menyisir rambut anaknya sendiri sampai rontok dengan kulit kepala berdarah-darah. Sementara di luar kamar banyak arwah orang mati yang dulu dibantai oleh tentara Jepang. Tasya berusaha untuk tetap tenang dan berjalan mencari keberadaan Banu. Semua arwah itu tahu nama Tasya dan terus memanggilnya tanpa henti. Tasya bingung mencari keberadaan Banu yang sama sekali tidak terlihat di halaman depan rumah. Di waktu yang sama, Febri berlari masuk ke dalam rumah dan mendesak Arin untuk ikut dengannya pulang ke Jakarta. Febri bahkan membuang dupa dari tangan Arin yang masih sibuk berdoa. Arin bingung mencari keberadaan Salim. Tapi Febri berbohong mengatakan jika Salim sudah kabur meninggalkan mereka semua. Arin tak percaya dengan omongan Febri.
Ia pergi ke makam samping rumah dan menemukan Salim pingsan di atas pusara. Sementara itu, Tasya masih mencari keberadaan Banu di tengah keramaian para arwah gentayangan. Seketika itu, para arwah mengepung tubuh Tasya dengan air mata yang berdarah-darah. Tasya berusaha untuk menenangkan diri dan melihat lebih jelas lagi di mana sosok Banu berada. Nahasnya, Febri masuk ke ruang ritual dan menghentikan Koh Chung Chung yang sibuk berdoa. Febri menegaskan jika ia hendak membawa Tasya kembali ke Jakarta detik itu juga. Febri tak segan memukul Koh Chung Chung sampai pingsan hanya demi membawa kabur sang pujaan. Saat ia berusaha membangunkan Tasya, Salim muncul dari belakang dan langsung memukul pemuda itu. Febri jatuh pingsan dan Salim mulai membangunkan Tasya. Gadis itu berhasil menemukan arwah Mehua yang berbaring di peti mayat. Begitu melihat wajah arwah itu, semua arwah yang lain menghilang bagi debu yang berhembus. Tasya menyanyikan lagu sedih yang biasa dinyanyikan Mehua. Pintu terbuka dari luar rumah di mana Banu masuk menyambangi lagu sedih itu. Sosok Banu datang dengan kepala tertembus peluru. Tasya menggenggam tangan arwah pria itu dan membawa mantra lalu membakarnya. Di dunia nyata, kertas itu hangus dengan sendirinya. Tubuh Tasya mulai kejang dan bergejolak hebat karena pertarungan energi yang sangat kuat. Tasya berhasil membuka mata dan melihat Koh Chung Chung tak sadarkan diri di sampingnya. Tasya menghampiri Salim yang sibuk menata tubuh Febri di samping mayat Mehua. Ternyata Salim hendak menikahkan Mehua dengan Febri, agar kutukan itu tidak mengganggunya lagi. Tasya menghentikan rencana Salim dan berkata jika Mehua hanya mau menikah dengan Banu. Ia sendiri sudah menemukan arwah Banu dan mereka bisa melanjutkan prosesi pernikahan arwah. Salim terlanjur marah besar dengan sikap Febri yang menyakitinya sampai pingsan. Namun karena Koh Chung Chung mati dibunuh Febri, Salim tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk melanjutkan ritual itu. Tasya terkesiap melihat kupu merah di atap rumah. Febri mulai tersadar dan kembali menyerang Salim dengan kursi kayu. Febri mencekik leher Salim di mana Tasya mulai kerasukan arwah dan rumah itu menjadi gelap gulita. Tasya kerasukan arwah Mehua, sementara Salim kerasukan arwah Banu. Mereka menuntut tanggung jawab Febri untuk mengembalikan cincin kawin itu. Arin sudah memanggil ambulans untuk menolong Febri dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia berteriak kencang memanggil Tasya, namun gadis itu tak ada di sana. Hanya ada Febri yang sudah tidak bernyawa setelah diserang oleh arwah Mehua dan arwah Banu. Arin bisa melihat sepasang kupu-kupu yang terbang kian kemari. Ternyata Tasya dan Salim sudah pergi dari rumah itu dan berkelana kemanapun mereka ingin pergi.